Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Oktarini, NIM 8040180468. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Enterprise Application Integration. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan Enterprise Arsitektur. Berarti arsitektur perusahaan atau enterprise arsitektur adalah praktis menganalisis, merancang, merencanakan, dan mengimplementasikan analisis perusahaan agar berhasil melaksanakan strategi bisnis. Enterprise arsitektur membantu bisnis menyusun proyek dan kebijakan teknologi informasi untuk mencapai hasil yang diinginkan, di mana hal ini juga selanjutnya, apa itu arsitektur perusahaan? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan di atas, jargon atau akronim ini lebih dikenal dengan sebutan enterprise arsitektur secara global. Ini juga sering disingkat, tapi lebih sulit untuk diterapkan secara efektif dengan sebutan enterprise arsitektur. Arsitektur perusahaan adalah cara mengatur operasi dan arsitektur bisnis. Ini merupakan konsep yang mudah untuk didefinisikan tentang software atau perangkat lunak untuk perangkat tersebut, dan ada satu departemen lagi yang bertanggung jawab untuk memasarkan hasil yang integrasi. Selanjutnya itu ada sejarah awal enterprise arsitektur. Terkait sejarahnya sendiri, enterprise arsitektur dimulai pada tahun 1960. Kata ini lahir dari berbagai atau perusahaan bernama RM Digital memiliki departemen yang berfokus pada pengembangan hardware. Masih di perusahaan RM Digital, di sana juga terdapat departemen lain yang mengembangkan manuskrip arsitektur tentang perancangan sistem bisnis atau business system planning oleh seorang ahli atau pakar dan profesor yang bernama D.W. Walker. Kerangka kerja enterprise arsitektur ini muncul sebagai tanggapan atas peningkatan teknologi bisnis, terutama di tahun 1980. Sistem komputer baru saja berkembang di tempat kerja. Saat ini perusahaan segera menyadari bahwa mereka membutuhkan rancangan dan strategi jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan teknologi yang pesat, dan hal itu tetap berlaku hingga saat ini. Strategi enterprise arsitektur seperti di tahun 2020 sekarang ini memperluas filosofinya ke seluruh bisnis. Tidak hanya bisnis IT saja, ini juga dilakukan untuk memastikan bisnis selaras dengan strategi information digital dan pertumbuhan teknologi. Selanjutnya, tujuan dan fungsi enterprise arsitektur. Adapun tujuan utama arsitektur perusahaan atau enterprise arsitektur adalah menyediakan kerangka kerja, alat, dan perspektif untuk membawa. Enterprise arsitektur sangat berguna untuk bisnis yang besar mengalami transformasi digital karena berfokus pada menyatukan proses dan aplikasi lama untuk membentuk lingkungan yang lebih mulus. Startup atau bisnis dari kondisi saat ini, status targetnya. Mencapai status target sebenarnya adalah produk sampingan dari sebuah arsitektur perusahaan yang sukses. Perusahaan merupakan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini, di mana saya membahas mengenai pengertian enterprise arsitektur. Semoga apa yang saya sampaikan di sini dapat bermanfaat serta juga dapat untuk menambah wawasan kalian pengertian enterprise arsitektur. Semoga apa yang saya sampaikan di sini dapat bermanfaat serta juga dapat untuk menambah wawasan kalian. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini, di mana saya membahas mengenai pengertian enterprise arsitektur. Semoga apa yang saya sampaikan di sini dapat bermanfaat serta juga dapat untuk menambah wawasan kalian semua dalam memahami dan mempelajari dunia teknologi dan bisnis. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.